warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini aku bakal menceritakan tentang cerita muslimah nih, yaitu nama bukunya 64 Sahabat Teladan Utama. Nah, judulnya ini Singa Padang Pasir. Kisahnya apa? Kisahnya Umar bin Al-Khattab. Kalian pasti tahu atau malah belum tahu? Yuk, simak cerita ini. Nah, di sini aku bakal buka. Nah, di sini kalian hanya mendengarkan, tidak usah melihat isi di dalamnya. Kalau mau melihat isi di dalamnya, setelah aku membaca satu lembar ini, baru aku perlihatkan gambarannya. Oke, siap. Oke, aku bakal menceritakan ya. Ini subjudulnya, namanya Keluarga Umar bin Al-Khattab. Matahari sangat terik ketika orang dari Bani Adi bersujud di hadapan berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka berdoa, semoga keluarga mereka selalu diberi kesehatan. Selain Bani Adi, bani-bani lain dari bangsa Arab di Mekah dahulu menyembah berhala. Mereka meyakini berhala tersebut bisa mendekatkan mereka dengan Allah SWT. Selain itu, mereka menganggap berhala-berhala tersebut bisa memberikan syafaat. Dalam masyarakat Arab terdapat berbagai macam kelompok, salah satunya adalah Bani Adi. Setiap kelompok memiliki kondisi sosial yang berbeda. Di kalangan bangsawan, derajat laki-laki dan perempuan sama. Kaum perempuan memiliki kebebasan berpikir dan berbicara. Namun di kelompok lain, kaum perempuan sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Keluarga Umar bin Al-Khattab termasuk bagian dari Bani Adi, salah satu kelompok terbesar di Mekah, yaitu termasuk ke dalam kelompok Bani Adi adalah masyarakat kelas menengah. Keturunan Bani Adi memiliki kemampuan menulis dan membaca. Saat itu semua orang Arab bisa menulis dan membaca. Bentuk kepercayaan lain yang dianut oleh mereka adalah tiarah atau tiaroh. Tiarah adalah menjadikan sesuatu sebagai tanda kesialan dan keberuntungan. Biasanya mereka suka menggantungkan kotak perhiasan sebagai salah satu tanda. Mereka juga suka menjadikan hari, bulan, bintang, rumah, dan perempuan sebagai tanda kesialan atau keberuntungan. Selain menganut kepercayaan jahiliyah, mereka juga masih melaksanakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka masih menghormati Ka'bah, melakukan tawaf, melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta menyembelih hewan kurban. Salah satu keluarga yang menganut kepercayaan tersebut adalah keluarga Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'aib bin Ghalib bin Al-Quraisy Al-Adawi. Saat Umar bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ayah Umar bin Al-Khattab adalah Al-Khattab bin Nufail. Kakek Umar adalah Nufail bin Abdul Uzza. Kakek Umar ini adalah seorang hakim kaum Quraisy. Ibunda Umar bin Al-Khattab adalah Hantamah binti Hashim. Bangsa Arab pada saat itu umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang. Begitupun dengan Bani Adi. Mereka melakukan perdagangan hingga keluar Arab. Selain berdagang, mereka pun beternak dan bertani. Bangsa Arab terkenal memiliki akhlak yang baik. Mereka terkenal dermawan, tetap janji, menjaga harga diri, kuat, tekad, tekun, dan bersahaja. Sifat itu menjadi kebanggaan seluruh bangsa Arab. Lantas, bagaimana dengan Umar bin Al-Khattab? Apakah ia mempunyai akhlak seperti itu? Bagaimana kehidupan sejak dia lahir dan dewasa? Ya, aku mau lihat gambarannya yang ada di buku ini. Jadi seperti ini ya. Tuh, ini berhalanya, ini orang-orangnya yang lagi menyembah berhala atau bersujud-sujud. Sudah tahu kan? Nah, kalian agar bisa menjadi atau agar bisa kalian hafal
benda atau apa atau kalimat-kalimat atau kata yang ada di buku ini? Yuk ikutin aku dalam bahasa Arab. Nah, itu. Nah, kalian mau tahu lebih lanjut? Oke, ceritain sekarang atau besok nih? Kayaknya sih sekarang aja. Yuk langsung aja kita ceritain. Oke, aku bakal ceritain tentang kelahiran dan masa kecil Umar bin Al-Khattab. Ya, langsung aja kita ceritain. Mata hantamah ibunda Umar tidak terlepas dari wajah Umar yang pulas di pangkuan. Dibelainya bayi mungil berwajah tampan dan kulit kemerahan itu dengan penuh kasih sayang. Bayi itu benar-benar membuat bahagia, tidak henti-henti ke hatinya bersyukur. Umar bin Al-Khattab lahir 13 tahun setelah penyerangan pasukan gajah ke Ka'bah. Kelahiran Umar disambut penuh sukacita oleh keluarganya. Kelahiran bayi laki-laki di saat yang dinantikan oleh setiap keluarga bangsa Arab. Saat itu bayi laki-laki lebih diutamakan daripada bayi perempuan. Aku bakal ceritain sedikit aja. Ini sedikit banget tapi yang nggak ada di sini. Jadi kalian itu kan udah punya istri. Nah, istri itu melahirkan, baru dilahirin anak perempuan. Kalian masih ingat kan tadi? Oleh setiap keluarga bangsa Arab saat itu, bayi laki-laki lebih diutamakan daripada bayi perempuan. Nah, itu punya bayi perempuan. Nggak punya salah apa-apa kan bayi perempuan itu? Belum punya salah apa-apa. Langsung dikubur hidup-hidup. Allahu Akbar. Itu pas di masa jahiliyah Arab. Nah, jadi kayak gitu ceritanya sedikit kan. Nah, padahal bayi perempuan belum punya salah apa-apa. Dia gali tanah. Kan bayi perempuan itu kayak gitu kan ngeliat ya, itu tanah kayak gitu mikir. Tanah buat apa digali? Terus gali bener dalam banget. Terus ya biasanya kan langsung dimasukin gitu ya. Biasanya orang mati jadi hidup langsung dikubur. Nah biasanya orang mati kalau di itu kan tanahnya harus tanah yang subur ya. Ya digali dalam-dalam di tengah jalan. Dia bener-bener dalam banget. Terus dimasukin, ditutup. Bisa nggak sih batu nisan ya? Enggak. Tiba-tiba ada jalan melewati bayi kuburan perempuan itu. Malah kayak tersenyum gitu loh. Kayak senyum licik gini ya. Gitu. Itu kayak seneng bayi perempuan injek. Sumpah bersyukur kalian perempuan tapi nggak hidup di masa jahiliyah Arab. Kalau misalnya kalian sekolah terus pakai kerudung gitu, terus ada mister atau pak guru kalian mau bilang gini, enak mister atau pak guru nggak pakai kerudung, enak kita lo pakai kerudung semua banget. Tapi karena dulu di masa jahiliyah Arab dalam hadis Rasulullah SAW, setelah turun nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah, baru itu cewek-cewek, perempuan-perempuan, wanita-wanita disuruh pakai kerudung. Jadi cowok atau cewek sekarang setelah kedatangan Rasulullah SAW, perempuan lebih diutamakan daripada laki-laki. Jadi buat laki-laki yang bilang kayak, aku kan enak, gak pakai kerudung, cuma pakai peci atau gak pakai apa-apa. Tapi perempuan itu pada pakai kerudung, enak, aku gak sumuk. Pada bilang kayak gitu. Subhanallah, kamu belum tahu karena perempuan itu lebih diutamakan daripada laki-laki. Gitu deh ceritanya, pokoknya pengen nangis aku ini. Oke, kita langsung lanjut cerita. Sesekali
Al-Khattab sang ayah menimangnya dengan penuh kebanggaan. Dalam dadanya bergemuruh sukacita mendapat anugerah bayi laki-laki yang diharapkan. Orang tua mana yang tidak bahagia memiliki bayi yang tampan dan sehat? Kehadiran seorang anak bagi setiap keluarga bagi memandang masa depan yang terang. Anak-anak adalah keturunan yang akan melanjutkan jejak kehidupan. Umar tumbuh menjadi anak yang lincah. Ia senang bermain bersama anak laki-lakinya. Umar sering mengungguli teman-temannya dalam setiap permainan. Umar sangat cerdas. Umar sangat giat belajar hingga mampu membaca dan menulis dengan baik. Pada saat itu, hanya sedikit orang yang pandai membaca dan menulis. Umar juga menguasai berbagai bidang olahraga. Ia terampil bermain gulat dan andal menunggang kuda. Menginjak usia remaja, Umar tumbuh menjadi seorang lelaki yang tampan, kulitnya kemerah-merahan, tangan dan kakinya berotot, tumbuh tinggi, besar dan kuat. Pipinya dipenuhi cabang yang lebat. Umar terkenal pandai ilmu bela diri. Oleh karena itu, ia disegani oleh teman-teman. Sejak muda, Umar sudah dibiasakan memikul tanggung jawab. Umar selalu dilatih untuk bekerja keras. Setiap hari, ia ditugaskan menggembalakan kambing dan unta milik ayahnya. Umar juga ditugaskan mengembala ternak milik bibi dan pamannya. Selain itu, Umar juga disuruh untuk menjadi kayu bakar. Sang ayah mendidik Umar dengan ketegasan. Karena ketegasan itu, mental Umar menjadi kuat. Ia tidak cengeng dan pantang menyerah. Umar sangat menyukai sejarah. Ia banyak membaca sejarah bangsa Quraisy. Selain itu, Umar pun senang terhadap syair. Umar suka menulis syair dan mendedangkan Umar sering mengikuti lomba menulis syair yang diadakan di pasar-pasar. Makin lama kemampuannya menulis bait-bait syair semakin piawai. Umar sering membuat syair yang mewakili perasaannya. Tatkala sedih, Umar menulis syair yang bisa mengguncang kalbu. Tatkala gembira, Umar menulis syair yang membuat hati bergemuruh penuh semangat. Itulah kehidupan Umar sejak kecil hingga besar, hingga beranjak dewasa. Lalu bagaimana kehidupan Umar saat dewasa di tengah kehidupan jahiliyah? Nah, dilanjut sekarang atau besok? Besok aja. Bye-bye.